Oke, baik. Kita mulai ya untuk perkuliahan pada pagi ini. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kesempatan pagi ini. Kita bisa berjumpa kembali bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah statistik. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Karena untuk saat ini memang virus atau wabah pandemi virus corona COVID-19 ini masih ada dan masih terus ya mengintai kita, sehingga perlu kewaspadaan, tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan, dan semoga kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan Anda di dalam menyimak perkuliahan mata kuliah statistik pada kesempatan pagi ini. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi pada perkuliahan pagi ini, yaitu berkaitan dengan distribusi frekuensi. Ini merupakan materi kelanjutan dari pertemuan perkuliahan minggu sebelumnya, dan nanti dilanjutkan ke pemusatan data. Oke, baik. Untuk itu kita bisa langsung saja simak sama-sama untuk materi yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan ya yang berkaitan dengan distribusi frekuensi, bahwasanya di sini memang tujuan daripada distribusi frekuensi salah satunya adalah untuk menyederhanakan data, di mana di sini dari data yang kita sederhanakan tentunya kita bisa lebih mudah untuk mencari dan menentukan data-data atau untuk proses pengelolaan lebih lanjut. Oke. Nah, di dalam distribusi frekuensi di sini ada distribusi frekuensi relatif dan ada distribusi frekuensi kumulatif. Oke, baik. Apa itu distribusi frekuensi relatif dan apa itu distribusi kumulatif? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Mohon maaf penulisannya salah tadi ya. Kumulatif aslinya ya. Bukan komo ya. Ini saya salah ini. Oke, baik. Jadi distribusi frekuensi relatif ini yang pertama ini adalah membandingkan frekuensi daripada masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan dengan 100%. Nah, distribusi itu distribusi relatif, sedangkan kalau distribusi kumulatif ini ada dua, ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Jadi ini sebagai contoh untuk distribusi frekuensi relatif. Jadi distribusi frekuensi relatif ini nilai ujian akhir daripada mata kuliah statistik. Jadi di sini kalau kita melanjutkan dari pembahasan yang minggu lalu ya, bahwasannya memang di situ kita bisa menentukan tabel atau menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi sesuai dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang tentunya bisa Anda acuh ya. Nah, jadi di sini sebagai contoh ini ya, ini adalah merupakan distribusi frekuensi relatif untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistik. Di sini ada interval kelas ya, jadi ini ada jaraknya 9 sampai 21, 22 sampai dengan 34 dan seterusnya sampai 87 dan 99. Nah, untuk batas kelasnya ini 8,5 ini adalah batas kelas bawah, sedangkan dual 1,5 ini adalah batas kelas atas. Jadi masing-masing kelas di sini memiliki batas kelas atas dan batas kelas bawah. Oke. Ini kita bisa lihat. Jadi kalau kelas 9 ini, interval kelas ini dari awal kelas dan nilai batas kelas awal ini berarti di sini ada batas kelas awalnya adalah 8,5. Ini adalah untuk kelas atas 21, berarti batas kelas atasnya adalah 21,5. Nah, kemudian untuk nilai tengahnya di sini kalau untuk interval 9 sampai 21 maka nilai tengahnya 15, 22 sampai 34, 28 dan seterusnya ya, sampai dengan untuk data yang terakhir adalah 87 sampai 99. Ini adalah untuk nilai tengahnya adalah 93 maaf. Nah, kemudian ini untuk frekuensi kemunculan data dari interval kelas yang ada itu.
Jadi untuk data 9 sampai dengan 21 untuk kelas 9 sampai 21 ini ada 3 data, 22 sampai 34 ada 4 data, 35 sampai 47 ada 4 data, dan seterusnya ini. Dimana kalau kita melihat bahwasanya memang frekuensi yang paling banyak ini adalah pada interval kelas yaitu 74 sampai dengan 86 sebesar 23 frekuensi. Nah, sehingga di sini untuk frekuensi relatifnya kita bisa melihat ya. Jadi mengacu pada definisi tadi ya, bahwasanya di sini untuk frekuensi kelas ini adalah membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan dengan 100. Jadi membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah total frekuensi dikalikan 100. Nah, makanya di sini kita lihat untuk jumlah total frekuensinya ada 60, ini berkaitan dengan ini, sedangkan untuk data ini ya, berarti ini adalah membandingkan jadi 3/60 dikalikan dengan 100% ya, atau 60 per ini ya, per 3 ini. Oke. Jadi 5 ini juga. Nah, jadi ini nanti kita bandingkan sehingga nanti untuk frekuensi relatifnya itu sama dengan 100%. Nah, ini gambaran berkaitan dengan distribusi frekuensi relatif. Jadi membandingkan ya masing-masing frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi totalnya. Nah, ini. Makanya di sini kita bisa memperoleh hasil ya sebesar itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau tadi adalah distribusi frekuensi relatif, nah ini selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif. Jadi distribusi frekuensi kumulatif ada dua tadi ya, ada kurang dari dan ada lebih dari. Nah, ini merupakan yang pertama adalah distribusi kumulatif kurang dari. Nah, ini sama kasusnya yaitu untuk nilai ujian mata kuliah statistika. Kita menggunakan data yang sama, jadi interval kelasnya tadi sama ya. Jadi ada 9 sampai 21, 22 sampai 34, ini adalah interval kelasnya seperti tadi ini. Nah, kemudian di sini untuk batas kelas kurang dari ini berarti untuk kelas yang pertama ini 9, ini berarti kurang darinya adalah 9, ini kurang dari berarti 8,5. Kemudian di sini 22 ini berarti 21,5, 35 ini berarti 34,5, dan seterusnya ini ya, 348 berarti 47,5, 61 berarti 60,5, 34 berarti 37,5, kemudian 87 berarti 86,5. Kemudian untuk yang kurang dari 99 ini, yang ini ya kurang dari berarti di atas ini ya, kurang dari 99,5 ini untuk yang terakhir, jadi di bawah, paling bawah ini ya. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatifnya ini kurang dari kan berarti ini ke bawah ya. Nah, ini distribusi frekuensinya sama ya, kurang dari ini berarti yang kurang dari 8,5 ini enggak ada datanya 0. Sedangkan kalau untuk yang kurang dari 21 sampai 0,5 ini berarti 21 ke bawah, ini sama dengan 3 data. Kemudian yang kurang dari 34,5 ini berarti 7 data. Nah, ini ya 47 data. Jadi kemudian di sini yang kurang dari 7,5 ini adalah 11 data. Kemudian yang kurang dari 60,5 adalah 19 data, yang kurang dari 7 3,52 1 data, kemudian yang kurang dari 86,5 adalah 54 data, dan yang kurang dari 99,5 adalah 60 data. Nah, ini. Nah, kemudian untuk persentasenya ini, persen kumulatifnya ini nanti kita bisa melihat bahwasanya memang kalau kita kembali ke sini ya, bahwasanya untuk distribusi kumulatif ini ada dua, kurang dari. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwasannya untuk persen kumulatifnya ini kalau untuk data frekuensi kumulatif kurang dari 21,5 ini untuk 3 data ini persennya adalah 5. Kemudian yang 7 ini adalah 11,67. Kemudian seterusnya ini ya. Jadi ini adalah untuk persen kumulatifnya. Oke. Jadi di sini tampak bagaimana distribusi frekuensinya. Nah, ini kita bisa membandingkan untuk yang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ini tentunya sama ya, ini ya kasusnya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau yang lebih dari ini berarti 9 sampai ini berarti di atasnya ya, ini ya berarti lebih dari 8 ini.
Ini lebih dari 21, lebih dari, ini lebih dari. Nah, posisinya kita melihat kalau lebih dari 8,5 maaf, ini berarti untuk data frekuensi kumulatifnya ada 60 data, atau persentase kumulatifnya adalah 100%. Karena di sini kan 8,5 ke atas, ini nanti bisa mencakup 21,5, 34,5, bahkan sampai 99,5 itu juga masuk cakupannya, makanya 100%. Oke. Sedangkan kalau 57 ini berarti tinggal dikurangi ya berapa untuk frekuensi daripada data yang lebih dari ini ya. Berarti di sini nanti yang lebih dari berarti startnya dari 21,5, kemudian ini yang 3 lebih dari 34,5, ini 53, kemudian yang lebih dari 34, ini ya 47,5, 49, 60,5 dan seterusnya. Ini adalah untuk persentase kumulatifnya. Jadi dari persentase kumulatif di sini tampak ya semakin istilahnya semakin mengecil nilainya. Tapi kalau kita bandingkan, kalau di sini kan persentase terakhir adalah 100%, tapi kalau ini persentase terakhir mengecil menjadi 0. Nah, ini kebalikannya. Oke, baik. Itu merupakan materi tambahan yang berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi yang memang minggu lalu sudah kita jelaskan, dan ini merupakan kelanjutan untuk tambahannya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran, pemusatan, dan letak data. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan ini, mungkin sebelum kita lanjutkan, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung ya, atau mungkin lewat kolom komentar sehingga nanti bisa saya tanggapi. Oke, baik. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data dan letak data. Oke. Nah, jadi ukuran pemusatan data ini ya, di sini memang ada beberapa jenis. Jadi merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan data pengamatan di mana nilai tersebut ini menunjukkan pusat data. Di mana yang termasuk di dalam ukuran pemusatan data ini adalah ada pertama adalah rata-rata hitung atau min. Ya, rata-rata, kemudian ada juga median, kemudian ada modus, dan ada juga rata-rata ukur dan juga rata-rata harmonis. Ini merupakan beberapa ukuran daripada pemusatan. Oke. Jadi ini merupakan nilai tunggal atau mewakili semua data atau kumpulan data dari pengamatan ya, kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut itu menunjukkan pusat data. Nah, ini merupakan pengertian definisi daripada ukuran pemusatan. Nah, sekarang kita bisa melihat ya untuk rumus rata-rata hitung. Jadi di sini untuk yang pertama ya, atau istilahnya min, ini rumus rata-rata hitung itu saya kira sangat sederhana sekali ya. Jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Jadi untuk data yang tidak mengulang ini jadi X rata-rata ya, min X1 tambah X2 tambah Xn ya sampai dengan Xn bagi N, atau sigma X bagi N. Kemudian untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu ini ya, min rata-rata sama dengan F1 kali Fx1 plus F2 kali X2 plus seterusnya ya sampai dengan Fx kali Fn kali Xn bagi ya per F1 plus F2 plus Fn sampai dengan Fn. Jadi atau sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Nah, ini adalah untuk rumusnya. Oke, kalau untuk rata-rata ya, ini yang berkaitan dengan rata-rata untuk ini hitung, saya kira ini ya untuk data yang tidak mengulang Anda tidak masalah karena Anda tinggal menghitung menjadi misalkan datanya ada berapa. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan. Nah, sedangkan untuk yang tabel distribusi frekuensi ini untuk menghitung berapa rata-ratanya, kita bisa melihat ini masih menggunakan data yang tadi ya. Jadi di sini ada interval kelasnya seperti mana yang tampak. Nah, ini nilai tengahnya kita bisa peroleh ya, nilai tengah dari tiap-tiap kelas. Jadi untuk nilai tengah untuk interval kelas 9 sampai 21 itu nilai tengahnya 15,
22 sampai 34 ini nilai tengahnya 28, 35 sampai dengan 47 nilai tengahnya 41, 48 sampai dengan 60 nilai tengahnya 54, 61 sampai dengan 73 nilai tengahnya 67, 74 sampai dengan 86 nilai tengahnya 80, 87 sampai dengan 99 nilai tengahnya adalah 93. Ini adalah untuk frekuensinya, sehingga nanti di sini untuk fx-nya berarti di sini kita bisa langsung menghitung. Ini fx yang pertama ini adalah 45, kita peroleh dari 15 kali 3. Oke, kemudian selanjutnya sama sampai untuk data yang terakhir, sehingga di sini masing-masing kolom kita bisa memperoleh daripada sigmanya. Jadi kalau untuk frekuensinya di sini totalnya adalah 60, sigma f-nya 60, sedangkan sigma fx-nya adalah 3955. Sehingga di sini nanti untuk melakukan perhitungan berapa rata-rata daripada tabel distribusi yang ada di atas, maka kita bisa menghitung rata-ratanya adalah sigma fx per sigma f. Jadi sama dengan 3955 dibagi dengan 60 sama dengan 65,92. Nah, ini merupakan hasil daripada perhitungan yang berkaitan dengan rata-rata daripada tabel distribusi frekuensi. Jadi dari sini memang kalau kita melihat bahwasanya untuk rata-rata ini bisa kita hitung berdasarkan data tidak berulang atau data yang tidak tersaji dalam tabel distribusi frekuensi, dan juga bisa kita hitung menggunakan dari tabel distribusi frekuensi. Ini. Kalau untuk data yang tidak berulang atau tidak tersaji dalam tabel distribusi frekuensi atau dalam artian data tunggal, maka di situ nanti kita bisa menghitung langsung sigma x per n. Saya kira ini merupakan cara yang sudah biasa Anda lakukan Anda sudah sangat familiar, apalagi kalau Anda menggunakan aplikasi-aplikasi pengolahan angka seperti Excel. Mungkin di situ Anda mencari rata-rata langsung saja dengan menggunakan formula atau rumus tertentu, kemudian di situ langsung bisa menghasilkan nilai rata-rata untuk data tunggal, data tidak berkelompok. Nah, sedangkan kalau untuk yang berkelompok, ini rumusnya sigma fx per sigma f. Oke, ini contoh bagaimana untuk hasil perhitungannya. Oke, baik. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk yang ketiga adalah yang berkaitan dengan rata-rata hitung dengan pembobotan. Nah, di sini di masing-masing diberikan bobot. Nah, ini. Jadi memang ada beberapa jenis ini ya. Nah, dengan pembobotan ini berarti di sini masing-masing data diberi bobot. Jadi misal A memperoleh nilai 65 untuk tugas, 75 untuk mid, 70 untuk ujian akhir. Nah, bila nilai tugas diberikan bobot 2, kemudian mid diberikan mid 3 dan nilai akhir ujian 4, maka di sini rata-rata hitungnya kita bisa melihat ini. Jadi rata-ratanya ini berarti untuk rata-rata nilai tugas 65 karena bobotnya 2 dikalikan dengan 2. Kemudian untuk nilai mid ini bobotnya 3 dan mendapatkan nilai 76, berarti itu 3 dikalikan 76. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan 70. 4 ini adalah untuk bobot dari nilai akhir, sedangkan 70 adalah hasil perolehannya. Kemudian baru dibagi dengan 2 plus 3 plus 4 ini. Jadi 2 plus 3 plus 4 ini merupakan bobot dari masing-masing perolehan nilai. Nah, sehingga di situ kita bisa memperoleh hasil daripada rata-ratanya adalah 70,89. Nah, ini. Makanya ini biasanya kalau kita menentukan berapa sih nilai mahasiswa statistik, nah ini tentunya ada persentase tertentu yang memang harus diterapkan di dalam masing-masing komponen nilai. Jadi antara nilai mid, nilai ujian akhir, nilai tugas, atau mungkin nilai yang lain, ini tentunya beda-beda. Nah, ini adalah proses perhitungannya. Jadi di sini masing-masing nilai, perolehan nilai itu dikalikan terlebih dahulu dengan bobot dari masing-masing, baru nanti dibagi dengan jumlah bobot yang ada. Oke, baik. Itu tadi pembahasan yang berkaitan dengan min atau rata-rata. Saya kira di sini
konsepnya sangat sederhana sehingga tentunya Anda bisa memahaminya dengan baik. Oke, yang saya harapkan demikian. Tapi ketika nanti kalau misalkan ada masalah atau mungkin ada sesuatu atau hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi perkuliahan pada pagi ini, silahkan nanti bisa langsung disampaikan ya melalui komentar dan sebagainya. Oke. Baik, nah sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan median ya. Median ini adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya ini untuk membantu memperjelas kedudukan suatu data. Nah, ini. Jadi ketika kita mendapati data ya, tentunya di sini kita ingin tahu berapa sih nilai tengah daripada data itu sendiri. Nah, maka proses untuk menentukan nilai tengah dari kumpulan data dari data yang ada ini, maka tentunya kita harus pertama bisa mengurutkan terlebih dahulu. Nah, baru nanti selanjutnya kita bisa menetapkan di mana posisi atau nilai tengah dari data tersebut. Nah, contoh ini misalkan diketahui rata-rata hitung atau min nilai ulangan dari mahasiswa. Ini sejumlah siswa ini adalah 6,55. Ini adalah rata-ratanya ya. Rata-rata untuk ujian ulangan. Nah, pertanyaannya ini apakah ya siswa yang memperoleh nilai 7, nah ini ya memperoleh nilai 7 termasuk istimewa, baik atau biasa-biasa saja. Nah, ini. Jadi rata-rata kelas ini 6,55 ini. Nah, kemudian di sini ketika ini apakah mahasiswa ini atau ini siswa ini ketika mendapatkan nilai 7 ini termasuk nilai yang bagus, istimewa, atau bagus biasa saja, baik atau biasa-biasa saja, atau mungkin bahkan kurang. Nah, maka dari itu kita bisa menentukan apakah itu masuk dalam kategori apa, maka kita terlebih dahulu bisa menentukan nilai tengahnya atau mediannya. Nah, ini sebagai contoh ya, jika nilai ulangan tersebut itu misalkan 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4. Maka untuk rata-rata hitungnya itu nanti bisa kita peroleh adalah 6,55. Ini rata-rata hitungnya. Di mana mediannya nilai tengahnya adalah 6 ya. Nilai tengahnya adalah 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi di sini nilainya. Nah, sehingga di sini kesimpulannya kalau mendapatkan nilai 7 ini berarti masuk dalam kategori baik sebab berada di atas rata-rata hitung dan median atau kelompok. Ini 50% ke atas. Nah, ini termasuk baik. Tetapi jika nilai ulangan tersebut adalah 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 5, 5, 4, 3. Nah, maka di sini untuk rata-rata hitungnya sama. 6,55, tetapi mediannya ini 8 nilai tengahnya. Nah, sehingga kesimpulan ini 7 ini termasuk kategori kurang sebab berada di bawah nilai median atau kelompok 50% bawah. Nah, dari sini kita bisa membandingkan ya bahwasanya ternyata angka 7 itu sesuatu yang relatif, dalam artian kita bisa membuat suatu kesimpulan tertentu ya dari data ini apabila kita melihat data secara keseluruhan. Seperti pada contoh di sini, nilai 7 itu bisa dikatakan masuk dalam kategori baik dan bisa dikatakan masuk dalam kategori kurang, walaupun di situ mediannya itu ya untuk rata-rata hitungnya itu sama ya, rata-rata hitungnya sama 6,55 ini rata-rata kelasnya, tetapi tentunya di sini akan berbeda karena apa? Karena mediannya. Nah, ini nilai tengahnya ini. Jadi kalau berada kurang dari nilai tengah berarti di sini masuk dalam kategori kurang. Tetapi kalau berada dalam kategori lebih dari nilai median maka di situ termasuk nilai yang baik. Nah, ini. Nah, maka di situ kita jangan kemudian langsung ya membuat satu kesimpulan tertentu, misalkan ketika kita memperoleh suatu nilai tertentu misalkan standar 7, kalau 7 udah bagus baik gitu kan. Nah, tetapi di situ kita bisa melihat bagaimana keseluruhan daripada perolehan nilai dari masing-masing mahasiswa. 7 ini bisa istimewa, 7 itu bisa bagus ya, 7 itu bisa kurang, bahkan 7 juga bisa jelek. Nah, ini karena apa?
karena tentunya ini berdasarkan daripada data yang ada, dan ini kita bisa mengetahui masuk dalam kategori apa ketika kita sudah bisa menentukan nilai tengah daripada data itu sendiri. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya gambarannya. Nah, selanjutnya di sini ya, jika kumpulan data ya banyak bilangannya genap, tidak mempunyai nilai tengah, maka mediannya adalah rata dari dua bilangan yang ada di tengah ini. Ini kalau misalkan kita menentukan nilai tengah dari kumpulan data, tetapi di situ datanya genap 10, 12 gitu kan. Nah, kira-kira nilai tengahnya mana? Kalau ganjil saya kira mudah ya. Anda tinggal membagi tengahnya di mana kelihatan. Tetapi kalau genap, maka di situ bukan kita bisa melakukannya, yaitu dengan cara ini mediannya itu dibuat rata-rata, dua bilangan tengah. Jadi sebagai contoh ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 nih. Jadi ini ada berapa data? 10 data ya. Nah, ini mediannya berapa? Mediannya ini berarti 5 dan 6. Berarti 5 dan 6 itu kita tambahkan kemudian dibagi 2 sehingga di sini kita peroleh 5,5. Nah, ini adalah untuk median jika datanya adalah data genap. Oke, baik, itu adalah merupakan beberapa contoh yang berkaitan dengan median, di mana median di sini adalah untuk data yang sifatnya data tunggal ya, bukan data kelompok atau dalam tabel distribusi frekuensi. Saya kira sangat sederhana. Nah, kemudian kalau misalkan mediannya ini adalah median untuk data berkelompok atau dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini untuk rumus mediannya adalah LO plus C ya, dalam kurung N per 2 min F besar per F kecil. Nah, ini ada huruf sama-sama F, tetapi F besar dan F kecil penulisan notasinya. Jadi median LO-nya ini adalah merupakan batas bawah kelas median. Nah, ini batas bawah kelas median. Kemudian F-nya ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Sedangkan kalau F ini adalah frekuensi kelas median. Nah, ini kita lihat saja lah untuk lebih jelasnya. Ini adalah contoh data yang tadi kita gunakan. Jadi interval kelasnya jelas, frekuensinya juga jelas, total frekuensinya adalah 60. Nah, letak median ada pada data ke-30 ya, yaitu interval 61 sampai dengan 73. Nah, ini adalah untuk letak mediannya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat LO-nya ini berarti 60,5, batas kelas bawah dari 61 ya, 60,5. F-nya ini ada 19 ya. Jadi kita bisa menghitung nilai tengahnya di sini. Ini kita bisa menghitung 3 tambah 4 tambah 4 berarti berapa? 11, 11 tambah 8. Ini berarti 19. Ini adalah posisinya ini. Sedangkan F ini adalah untuk frekuensi dari ini data ini yaitu 12. Sehingga di situ mediannya adalah 60,5 ditambah dengan 13 ya. Terus di dalam kurung di sini 60 per 2 per 19 per 12, jadi sama dengan 72,62. Oke. Oke, baik, itu adalah untuk median kalau untuk data yang berkelompok. Nah, selanjutnya dari median kita masuk ke modus. Kalau modus di sini saya kira mungkin sebagian dari kalian sering dimodusin ya. Oke. Baik. Jadi pemahaman daripada modus ini adalah nilai yang sering keluar, sering muncul. Di sini juga sama kedudukannya seperti data untuk yang berkelompok maupun data yang tunggal. Jadi di sini kita bisa melihat daripada data yang ada, di mana di situ nanti tentunya kita bisa menentukan ya berapa data modusnya. Oke, baik. Ini sebagai contoh ya untuk modus kita melihatnya ya. Sebagai contoh ini untuk data berkelompok saja, ini modusnya LO plus C ya. Ini B1 per B1 plus B2. Ini sama batas kelas bawah, kemudian selisih antara frekuensi kelas modus, kemudian ini selisih ya
frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah ini contohnya, maaf ya ini agak sedikit kepotong ya. Ini data yang paling sering muncul adalah pada interval 74, sampai dengan 86. Ini 74 sampai 86 ini kan ini ya interval, ini frekuensinya kan paling tinggi, berarti modus datanya banyak di sini. Sehingga untuk LO batas kelasnya adalah bawah 73,5. B1 nya ini adalah 23 gini. Ya, kemudian di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk 23 plus, jadi ini adalah untuk modusnya adalah 78,61. Ini adalah untuk modus dalam data kelas. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini untuk hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Ini ada 3 kemungkinan kesimetrisan kurva distribusi. Jadi jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurvanya mendekati simetris. Jika modus, median, rata-rata hitung, maka kurvanya miring ke kanan, lebih kecil ya. Modus lebih kecil dari median, median lebih kecil daripada rata-rata hitung. Dan sebaliknya, jika rata-rata hitungnya lebih kecil dari median, median lebih kecil dari modus, maka kurvanya miring ke kiri. Ini hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung dengan median. Ya, jika distribusi data tidak simetris, maka terdapat hubungan ini. Ya, oke. Rata-rata dikurangi modus sama dengan 3 kali modus median. Rata-rata ukur ini digunakan apabila data satu dengan yang lainnya berkelipatan. Ini contohnya G sama dengan ini. Ini untuk data yang tidak berkelompok, ini untuk data yang berkelompok. Ini untuk rumusnya. Ini contoh untuk rata-rata ukurnya. Kita menggunakan log X ya, dan F log X. Di sini kita bisa menggunakan tabel log atau tinggal pakai kalkulator yang log juga bisa ya ini ya. Ini untuk rata-rata harmoni. Oke, baik. Ini contoh daripada rata-rata harmoni. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Oke. Oke, baik. Saya kira untuk perkuliahan pada kesempatan pagi ini kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata yang kurang berkenan. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada hal yang kurang jelas, silahkan bisa langsung disampaikan untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa Anda pahami, bisa Anda terima dengan baik. Akhir kata saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.